sekitar 12 tahun gitu ya. Tapi sebenarnya yang dilakukan di sana adalah bukan hanya sekedar sholat 5 waktu gitu ya, bukan hanya sekedar melaksanakan sunnah dan sebagainya gitu. Di sana semuanya sangat tergantung dengan fisik Bapak Ibu, tentang kesehatan. Nah, kelelahan jemaah haji sehingga menjadi pemicu terjadinya penyakit-penyakit yang mungkin akan muncul saat Bapak Ibu melakukan ibadah haji. Makanya diperlukannya Bapak Ibu melakukan pemeriksaan kesehatan sedini mungkin ya saat ingin melakukan pemberangkatan. Karena apalagi kalau yang tidak punya, misalnya ada yang nggak ada penyakit sama sekali, merasa sehat-sehat aja berpuluh-puluh tahun, kadang pas cek, loh kok ternyata saya kolesterolnya tinggi, kok ternyata saya punya asam urat ya gitu. Jadi punya ada waktu untuk melakukan pengobatan dan sebagainya sehingga Bapak Ibu bisa melakukan ibadah haji dengan seoptimal mungkin ya. Slide selanjutnya. Ya, istitoah itu artinya itu kan mampu ya Bapak Ibu ya. Mampu itu ada secara mental, secara ilmiah maupun badaniah ya. Dan untuk badannya sendiri itu harus terukur. Apa sih sehatnya itu apa batasannya gitu ya. Nah itu sudah mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu karena sudah melakukan pemeriksaan kesehatan. Ada yang mungkin perlu evaluasi seperti yang tertanyakan tadi, ada yang sudah dapat istitoah tapi perlu pendampingan, ada yang memang alhamdulillah ya istitoah gitu ya. Karena memang terukur semuanya sekarang berdasarkan dari sistem Siskohat ya. Slide. Nah, karena ibadah haji adalah ibadah fisik, sehingga tidak mungkin melakukan itu tanpa persiapan, ya. Untuk kesehatan fisik dan psikis terutama merupakan syarat mutlak menjadi syarat mutlak melakukan ibadah haji. Jadi Bapak Ibu yang tadinya biasanya mager ya, coba tiap hari jalan kaki ya. Minimal banget setengah jam ya. Kalau yang Bapak Ibu masih bekerja boleh pagi hari sebelum berangkat atau pulang kerja ya. Kalau yang kebetulan di rumah saya sarankan jalan kakinya di atas jam 10 ya. Coba suhunya sudah berapa? Di sana kan kurang lebih 40 derajat. Kalau di sini Jakarta hanya sekitar 30-an ya. Apalagi sekarang hujan. Jadi apa masih ada hawa-hawa dingin. Tapi kalau di sana panas, kering. Jadi cuacanya itu sangat ekstrim, sangat berbeda dengan di sini. Slide. Ya. Ini adalah kisaran yang harus Bapak Ibu tahu, mobilitas, pergerakan Ibu tuh selama ibadah haji itu berapa kilo sih. Ini yang ditempuh lewat bis. Lewat bis aja total bisa 48 kilometer. Dan itu kalau di bis kan Bapak kebanyakan duduk, menahan pipis gitu ya. Jadi itu sebenarnya ada stresor sendiri di situ dan harus ada pengaturan sendiri. Jangan sampai aduh saya takut pipis terus Bapak Ibu nggak minum gitu ya. Jadi itu harus Bapak Ibu atur. Makanya kenapa kalau di persaingan kesehatan sekarang mungkin Bapak Ibu ditanyain masih bisa nahan pipis atau BAB enggak gitu ya. Karena itu memang sekarang menjadi syarat mutlak istitoah. Karena ya bagaimana dia mau ibadah misal harus pakai pampers dan sebagainya gitu ya. Tentu sangat menyulitkan. Makanya kita selalu menyarankan bagaimana Bapak Ibu tidak takut untuk minum air tapi juga bisa menahan untuk pipis karena ya selama perjalanan lalu ramainya pasti kalau kita berhenti kita harus mengantri dan sebagainya gitu ya. Jadi perjalanannya aja kurang lebih kalau bolak-balik tuh dari Mekah ke Mina sudah 8 kilo. Mina ke Arafah 15 kilo, Arafah Musdalifah 9 kilo. Udah jadi bolak-balik sampai ke Mekah itu sekitar 48 kilometer. Ini yang naik mobil ya. Slide. Nah ini pada saat berjalan kaki ya. Berjalan kaki pada saat lempar jumroh. Lempar jumroh itu berapa? Bisa 2 kali, bisa Aqobah sama Wusto dan itu kurang lebih jaraknya dari tenda ke sana sekitar 7 kilo sekali jalan. Jadi kalau 2 kali jalan itu 14 kilometer ya. Terus gerakan melemparnya juga sama. Gerakan melemparnya itu lumayan ya, 7.000 meter. Jadi sangat jauh. Jadi memang perlu kekuatan ya. Sehingga Bapak Ibu apabila di sana tolong melakukan aktivitas yang secukupnya gitu ya. Misal kayak waktunya istirahat
ya udah nggak usah kebanyakan ngumpul, nggak usah kebanyakan jalan-jalan gitu ya, waktunya bisa istirahat gitu ya, kalau waktunya kita ibadah ya ibadah gitu. Baik, slide. Nah ini tawaf juga ini berjalan kaki ya. Kurang lebih kalau tawaf itu habisnya 5,6 kilo. Ya, untuk sa'i kurang lebih 2,8 kilometer ya. Ini bukan buat menakut-nakuti ya Bapak Ibu ya. Saya takut Bapak Ibu pada shock, oh ternyata jauh juga ya gitu ya. Walaupun memang di sana mungkin nggak akan terasa. Tetapi ya faktor kelelahan itu sangat penting gitu. Saya tahu betapa Bapak Ibu juga sangat pasti sampai sana ya udahlah capek tuh kayak nggak ada rasanya lagi gitu. Tapi badan juga nggak bohong gitu. Jadi setelah selesai ibadah ya sangat banyak jemaah haji yang harus dirawat di rumah sakit gitu ya, harus diinfus di kamar gitu ya. Dan itu juga menjadi alasan kenapa sistem kesehatan tahun ini sangat jauh berbeda dengan tahun lalu gitu. Karena tahun lalu sangat banyak jemaah haji yang mungkin sampai sekarang juga masih mungkin ada yang belum tidak bisa kembali gitu ya karena harus dirawat di rumah sakit. Jadi mereka berbulan-bulan di rumah sakit ataupun meninggal dunia di sana gitu. Dan itu sangat apa ya, sungguh sangat ya tidak diharapkan gitu untuk Indonesia gitu. Karena kalau kita mengizinkan berangkat tapi ternyata banyak juga yang harus meninggal dunia. Jadi kita juga tidak ingin Bapak Ibu yang berangkat ke sana itu semua dalam kondisi tidak sehat gitu. Sehingga memang harus fit dan memang jumlah tenaga kesehatan kami sangat jauh. Mungkin satu dokter, satu perawat mengayomi 300 jemaah ya. Dan itu kuotanya karena memang sudah dibatasi gitu, tidak bisa banyak-banyak karena tidak mungkin juga memotong kuota pasien haji reguler gitu ya. Dan dari Arab Saudi juga dibatasi untuk kuota petugas sehingga sangat tidak mungkin menggantungkan kesehatan Bapak Ibu pada tenaga kesehatan. Jadi Bapak Ibu harus menjaga staminanya sendiri gitu ya. Boleh kalau ada keluhan memang tidak ada masalah, tapi maksudnya tidak tenang aja lah ada tenaga kesehatan gitu ya. Udah lillahi ta'ala aja lah gitu ya. Ya nggak bisa. Jadi semuanya memang harus disiapkan oleh diri sendiri ya. Slide. Nah, faktor risikonya itu banyak ya. Faktor risiko internal sendiri adalah usia ya. Usia, lalu penyakit bawaan, hipertensi, diabetes, jantung ya, kolesterol ya, riwayat stroke dan sebagainya itu sangat mempengaruhi. Lalu aktivitas fisik ya. Kalau yang biasa seminggu sekali olahraga alhamdulillah, tapi yang enggak seminggu sekali ya mohon maaf udah pasti ngos-ngosan. Jadi harus disiapkan ya. Ini masih ada waktu kurang lebih berapa? 5 bulan ya, sekitar 5 bulan. Dan itu biasanya bulan puasa udah nggak optimal lagi olahraganya ya, udah dipotong 1 bulan. Jadi kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Jadi saya sangat mengharapkan Bapak Ibu minimal seminggu 3 kali dalam setengah jam olahraga. Tidak harus jalan, olahraga yang hanya melibatkan kekuatan otot, mau olahraga yang di rumah itu nggak ada masalah. Yang penting olahraga menjaga stamina ya. Lalu pola makan ya, yang biasanya pola makannya kurang teratur, terlalu banyak gorengan, santan, terus jeroan dan sebagainya. Walaupun hasil labnya udah bagus semuanya, terus jangan bodo amat udah bagus ini hasilnya gitu ya. Itu jangan ya, atau misalnya nanti pas mungkin biasanya sebelum berangkat ada acara makan-makan atau apa di rumah makannya kambing gitu ya, itu jangan ya. Jadi harus dijaga pola makannya gizi seimbang, protein hewani, nabati, sayur mayur ya, terutama kalau untuk usia Bapak Ibu mungkin yang sekarang udah di atas 50 itu udah dipastikan harus lebih banyak sayur daripada protein ya, karena harus malah banyak serat ya. Lalu faktor dari luarnya juga ada. Yang pertama adalah penyakit menular. Di sana paling besar adalah batuk pilek ya. Batuk pilek itu kayaknya hampir semua jamaah pasti konsultasinya batuk pilek, sehingga itu yang harus dijaga di sana. Mau ada COVID nggak ada COVID ya pakai masker gitu ya. Mau percaya COVID mau enggak, pokoknya pakai masker. Karena di sana adalah udaranya kering dan banyak banget kasus influenza gitu. Ditambah kalau sekarang ya memang COVID, lalu karena udaranya kering atau ada yang faktor alergi dan sebagainya itu sangat mudah terkena batuk pilek.
Lalu jarak pondokan karena berjalan jauh ya, faktor kelelahan, lalu iklim dan cuaca yang telah sampaikan tadi, dan kebersihan diri dan lingkungan. Mungkin karena di sana semuanya umum ya, toilet umum dan sebagainya, jadi semua yang berkenaan kebersihan diri, entah itu tisu, sabun, itu semuanya harus dipersiapkan semaksimal mungkin gitu ya. Slide. Nah, yang beresiko tinggi tuh yang pertama penerbangan ya, apalagi kalau Bapak Ibu ada yang belum pernah naik pesawat terutama. Dan ini bukan sekedar 1-2 jam tapi kurang lebih 10 jam ya. Jadi itu sangat melelahkan dan stresor sendiri. Stresornya apa? Belum naik udah takut, aduh saya takut mati di pesawat, udah gitu. Aduh saya takut jatuh, atau kepikiran yang di rumah, aduh di mana di rumah ya, atau kucing saya, ayam saya, ya cucu saya, ya semuanya lah. Jadi banyak hal yang dipikirin pada saat penerbangan gitu. Tapi baik lagi ketenangan itu sangat menambah imunitas kita juga gitu. Kalau kita berangkat sudah dalam keadaan siap, sudah lillahi ta'ala, sudah menyerahkan semua urusan rumah dengan siapa gitu ya, kita tinggal menjaga diri kita. Karena kalau cemas, apa yang ditakutkan tuh kadang sering terjadi gitu. Jadinya panik, kadang di pesawat jadi merasa sesak napas gitu ya, gemetar, dan itu sering juga menjadi keluhan para calon jemaah haji ya. Jadi sebelum berangkat itu semua urusan rumah diselesaikan dulu ya Bapak Ibu ya. Lalu sa'i ini karena jalannya cukup jauh ya. Lalu yang tadi melempar jumroh, tawaf dan wukuf, dan semuanya itu karena di sana semua kita melakukan ibadah sangat ramai ya kondisinya. Mungkin kalau yang pernah umroh jelas sangat berbeda dengan kondisi umroh, sangat berdempet-dempetan gitu ya, sehingga memang butuh kondisi fisik yang baik. Slide. Nah, persiapan diri apa aja? Yang pertama, makan teratur ya. Jadi selama di sana lapar nggak lapar, jamnya makan ya. Kalau punya cemilan lebih baik lagi, jadi tiap 2 jam sekali dimakan ya. Yang kedua, sering minum, tidak menunggu haus. Karena di sana pasti Bapak Ibu jarang merasakan haus, entah itu karena saking fokus ibadahnya, entah emang karena cuacanya dan segala macam, itu pasti jarang haus. Sehingga dalam 1 jam itu harus minimal 1 gelas ya, 200 cc aja. Tiap 1 jam itu harus kayak ada alarmnya gitu, oh waktunya minum gitu ya. Karena apa? Kalau kita kekurangan cairan pada saat cuacanya panas, yang paling ditakutkan adalah heat stroke. Heat stroke tuh dimana tiba-tiba kita nggak sadar karena saking panasnya, ya kita bisa pingsan, keringat dingin gitu ya. Itu nggak akan ada gejala gitu. Tapi tiba-tiba badan kita merasakan udah di tahap yang paling nggak kuat, lalu tiba-tiba sudah kita cuma bisa diam lalu pingsan. Yang ketiga, APD, alat pelindung diri itu apa aja? Topi, payung, masker ya. Jadi Bapak yang terutama Bapak mungkin yang malas pakai payung, bawa aja payung ya. Terus masker ya, itu juga sangat melindungi diri kita. Lumayan panasnya itu kan juga menyengat buat muka ya. Jadi itu harus pakai masker. Semuanya setiap keluar, terus jangan nyeker ya. Harus pakai alas kaki. Ya itu harus dipakai. Lalu mengurangi aktivitas fisik yang tidak perlu, harus menyiapkan tenaga pada saat di Armusna. Yang kelima, konsultasikan kesehatan ke petugas kesehatan ya. Selama di sana, apalagi yang sudah memiliki risiko tinggi, saya harap Bapak Ibu sudah membawa obat-obatan sesuai jumlahnya sampai kepulangan gitu ya. Kalau perlu mah dilebihkan ya, dilebihkan untuk 1 minggu ya. Slide. Bawa obat-obatan pribadi dan tetap mengkonsumsi secara teratur ya. Jangan sampai melupakan misalnya biasanya tensinya tinggi terus aduh saya sehat-sehat aja nggak usah minum lah gitu ya. Itu jangan ya. Tolong Bapak Ibu ketuskan, kadang-kadang harus ada yang menginap di mana sehari 2 hari. Jadi di tas kecil itu harus disediakan dosis obat untuk kurang lebih 1 minggu ya. Terutama saat berangkat. Kan Bapak Ibu bawa obatnya banyak, jadi harus dibagi mana yang harus di koper, mana yang harus di tas lempang ya. Dan di tas lempang itu harus selalu ada obat jaga-jaga karena nggak akan mungkin di waktu jam minum obat
obat Bapak Ibu ada di hotel, ada di kamar gitu untuk ngambil obat yang di koper. Jadi itu harus dibawa paling enggak untuk 7 hari itu selalu diisi ulang. Kalau udah tinggal 3 diisi lagi gitu ya. Lalu kurangi aktivitas fisik di luar tenda, bawa sama konsumsi minuman oralit. Kalau oralit itu memang kadang-kadang saya selalu menyarankan bawa sih, karena ya kalau kita tiba-tiba ada diare, muntah dan sebagainya, yang pertama yang bisa dilakukan adalah oralit ya. Terus bawa pisau cukur sendiri, tidak dipinjamkan ataupun meminjam orang lain ya, karena sangat berisiko menularkan penyakit. Lalu saling peduli dan saling jaga antar jemaah, minimal yang sekamar atau seregu. Gunakan APD saat keluar tenda, termasuk saat antri di toilet Armusna. Lalu pilihlah rute lempar jumroh yang aman, yang sudah direkomendasikan oleh petugas haji. Jadi jangan kata orang di sana lebih pendek misalnya, terus ibu lewat jalur yang lain gitu. Kadang-kadang ada aja gitu. Jadi pokoknya ikutin aja, kalau di sini lewat Darut Tauhid ya udah ikutin kata pembimbingnya ya. Lalu tidak memaksakan diri apabila kesehatan tidak memungkinkan ya. Kadang-kadang kita juga bisa mengukur kan biasanya lempar jumroh juga bisa di badal dan sebagainya. Jadi harus tahu kondisi badan Bapak Ibu sendiri ya. Ya slide. Nah ini waktu dulu di tahun 2022 waktu setelah COVID kan 2021 tidak ada, di stop, lalu 2022 itu harus ada dosis lengkap vaksin COVID. Bapak Ibu semua udah vaksin minimal 2 kali kan? Sudah ya, jangan sampai ada yang tidak sama sekali karena itu sudah pasti akan bermasalah pada saat keberangkatan ya. Slide. Nih selalu ingat, pencegahan lebih baik daripada pengobatan ya. Jadi kalau yang alhamdulillah sekarang sehat-sehat aja, jangan lantas abai. Jadi harus dipertahankan pola makan teratur sama tetap melakukan olahraga. Slide. Nih istirahat cukup. Ini sebagai pencegahan ya. Jadi bila tubuh sering lelah, karena dia akan menurunkan daya tahan kita. Selalu hemat tenaga sebelum keberangkatan ya. Jangan kebanyakan syukuran 7 hari 7 malam ya. Sibuk WA-an gitu ya sampai tengah malam gitu ya. Mohon maaf lahir batin sampai jam berapa malam sampai nggak bisa tidur gitu ya, atau ngumpulin anak cucu, biasanya gitu. Aduh dok, saya nggak bisa tidur waktu mau berangkat, anak cucu saya pada di rumah gitu ya. Jadi kalau boleh saran mau ngumpulin keluarga boleh, tapi H-1, H-2, Bapak Ibu udah punya waktu buat sendiri. Hanya untuk diri sendiri. Kenapa? Butuh istirahat, butuh ketenangan gitu. Jangan pas mau berangkat semua datang, yang hasil apa? Nggak bisa tidur, kan nggak mungkin Bapak Ibu ada anak cucu di rumah cuma tiduran, kan nggak mungkin. Pasti nyiapin makan, pasti berberes dan sebagainya gitu ya. Dan itu selalu jadi alasan, sehingga ya mungkin harus ada paling nggak ya udah H-1 malam sebelum berangkat sudah tidak diganggu oleh siapa-siapa ya. Lalu hindari aktivitas fisik yang berlebihan atau tidak perlu ya. Lalu persiapkan kebugaran fisik. Ya, slide. Nah, cara menghindari cuaca ekstrim yang tadi saya bilang ya, masker. Karena masker sangat berguna untuk menghalangi debu dan penyakit. Lalu hindari sinar matahari langsung ya. Slide. Resiko kesehatan, kita akan kalau dari Bapak Ibu sendiri, itu kan kita bisa mengendalikan kesehatan kita. Yang pertama itu tadi menjalankan pemeriksaan istitoah. Yang kedua itu selalu memeriksakan secara rutin. Jadi mau yang punya penyakit, mau yang tidak, 1 bulan sekali minimal coba tensi gitu ya. Terus kalau yang punya gula sebulan sekali cek gula darah. Kalau punya hipertensi sebulan sekali cek tensi darah gitu ya. Jadi obat-obatan rutin dan biasanya konsultasi ke dokter itu sebulan sekali tetap dijalankan ya. Sampai keberangkatan. Lalu mempersiapkan obat-obatan. Nah latihan fisik dan vaksinasi. Kalau vaksinasi sendiri selain COVID yang kemungkinan itu vaksin meningitis saja yang masih wajib ya. Kalau influenza Bapak Ibu boleh melakukan di mana saja itu setahun sekali ya. Masa kadaluarsa 1 tahun. Jadi misalnya ada yang baru suntik ya nggak usah lagi. Jadi pokoknya 1 tahun dan itu bukan syarat wajib ya. Slide.
Nah, untuk di tanah air tentunya kita memeriksakan kesehatan sebelum berangkat dan saat di embarkasi gitu ya. Latihan fisik, melatih stamina untuk melatih otot dan tulang. Persiapkan obat. Ada juga obat emergensi ya. Obat emergensi apa? Misalnya Bapak Ibu kan biasanya sakit kepala ya. Obatnya cocok-cocokan tuh. Ada yang aduh saya cocoknya mah obat warung, saya cocoknya cuma dikasih minyak kapak, saya cocoknya buat apa. Nah, itu disiapkan sendiri ya. Obat sakit kepala, obat pegel-pegel, obat vitamin dan sebagainya, obat diare terutama ya. Itu harus disiapkan sendiri ya. Kita juga kalau dari nakes pasti juga ada obatnya. Cuma kan kalau Ibu harus mengunjungi dulu dan sebagainya itu agak butuh waktu. Jadi kalau bisa tetap membawa obat-obatan emergensi ya yang biasanya diminum. Nah, pisahkan obat untuk di perjalanan dan di tanah suci. Lalu untuk bagi ibu-ibu yang masih haid teratur bisa konsultasi ke dokter obgyn gitu ya untuk mendapatkan obat untuk pengaturan haid. Slide. Nah, perjalanan ini kan seperti saya bilang tadi ya sangat lama, bisa sekitar 10 sampai 12 jam sehingga perlu memisahkan obat di tas jinjing. Lalu kalau biasanya mabuk, biasanya ada nih yang suka kelengan apa itu udah diminum aja antimonya ya sebelum berangkat. Ya, jadi jangan pas mabuk baru minum, kadang-kadang udah banyak keluhan. Jadi nggak apa-apa kalau ada yang terbiasa mabuk di perjalanan, diminum 10 atau 15 menit sebelum pesawat atau mobilnya berangkat ya. Karena Bapak Ibu harus selalu ingat kelelahan itu akan menjadi mempermudah kita terkena suatu penyakit ya. Slide. Nah, ini penyakit yang paling sering yang dikeluhkan pasien saat berada di tanah suci. Yang pertama saluran nafas, yang kedua saluran cerna, yang ketiga masalah otot, tulang ya, biasanya ibu-ibu aduh nyeri pinggang, nyeri dengkul, lutut, nyeri telapak kaki gitu ya, apalagi terus Bapak Ibu yang sudah menopause nih ya. Terus penyakit jantung, kulit dan stres yang berhubungan dengan cuaca. Slide. Nah, yang pertama penyakit saluran nafas ya. Biasanya keluhannya apa sih? Bisa paling sering sakit tenggorokan ya. Udah sakit nelen. Itu udah paling sering. Jadi bagaimana caranya? Jangan terlalu tergoda minum dingin terus ya selama di sana ya. Minum es, jus gitu, harus memperbanyak minum air putih. Lalu jangan terlalu capek ya. Sama kalau siap mau makan buah atau apa sebagainya harus dicuci dulu ya. Slide. Saluran cerna yang paling sering ini karena salah makan. Karena kan di sana makan apa yang ada gitu ya. Terus mungkin ada banyak makanan baru ya dicoba gitu ya. Jadi itu terkadang menjadi perhatian untuk apa kita harus melihat dulu nih kondisi makanan sebelum dimakan ya. Mulai dari jam dan tanggal kadaluarsanya, baunya, warnanya, bentuknya, baru terakhir rasa. Jadi ya mohon maaf namanya juga kalau kita makanan yang massal, dibuat secara banyak, lalu waktunya juga nggak tentu. Yang semua makanan yang didapat itu harus dilihat dulu ya. Jangan langsung saking laparnya semua dimakan gitu ya. Pokoknya harus dilihat kondisinya. Kalau misalnya ibu yakin, baik begitu juga yang jajanan atau yang dari luar gitu ya. Semua harus dilihat kondisi makanannya sebelum dimakan. Slide. Nah, sakit otot dan tulang biasanya memang karena mobilitas yang tinggi ya. Pegel-pegel, sakit gitu ya. Makanya kalau obat gosok tuh obat ajaibnya Bapak Ibu dibawa semua ya. Saya tahu semuanya punya minyak-minyak tertentu gitu ya yang banyak banget entah dari daerahnya masing-masing. Nah, itu dibawa. Kadang-kadang udah dapat obat dari dokter, aduh nggak hilang nih, saya harusnya pakai minyak ini gitu ya. Nah, itu dibawa ya. Jadi kan Bapak Ibu biasanya punya kepercayaan minyak tertentu. Jadi itu harus disiapin ya. Nah, terus biasa juga karena trauma, benturan, terkilir itu juga sering ya dikonsultasiin. Slide. Nah, ini untuk penyakit jantung biasanya Bapak Ibu sih udah tahu ya kalau punya masalah di jantung ya karena udah ada rekam jantung, udah ada ronsen gitu ya.
Jadi memang fokusnya juga kita yang jantung tuh sangat diutamakan. Ada juga yang harus sampai mungkin pas periksa kesehatan suruh USG jantung lagi, suruh jalan 6 menit gitu ya. Kenapa? Karena jantung ini menjadi masalah utama juga, diagnosa utama kematian pada saat tanah suci ya. Dan kalau misalnya memang sudah punya dan dinyatakan boleh layak terbang dan sebagainya, ya tolong diminum obatnya secara teratur ya, walaupun tidak ada keluhan ya. Jadi harus diminum secara rutin obatnya. Karena kelelahan fisik dan psikis itu sangat menjadi pemicu utama ya. Kalau fisik sudah jelas, kalau psikis ya jelas Bapak Ibu di sana pasti juga akan stres. Saya tahu bahagia tapi ada stresnya. Kenapa? Karena di sana kita harus banyak adaptasi. Adaptasi dengan teman kamar, teman seregu, harus adaptasi dengan lingkungan, semua desek-desekan. Yang tadinya mau kamar mandi tinggal kamar mandi, sekarang harus ngantri. Yang tadinya mau makan tinggal makan, ini harus nunggu dibagi dan sebagainya. Jadi itu ada stresor sendiri dan itu Bapak Ibu harus mulai menyiapkan dari sekarang gitu ya. Ya harus siap berbagi, harus siap sabar, siap tolong menolong gitu ya. Slide. Nah, kelainan kulit biasanya karena udaranya kering. Jadi biasanya nih bapak-bapak yang males pakai pelembab, dibilangnya itu mungkin skincare atau apa, itu bukan skincare ya. Pelembab itu obat ya, moisturizer. Kenapa? Supaya tidak pecah-pecah. Yang harus dipakai adalah bibir, telapak kaki, ya terutama telapak kaki, sikut ya. Kenapa? Karena di sana itu udaranya sangat kering ya. Jadi semua lipatan biasanya, apalagi kalau yang ini pahanya nempel satu sama lain, itu karena terlalu sering gesek, itu kadang-kadang jadi luka atau kering. Jadi itu juga harus dikasih pelembab. Kan sering jalan tuh, keringetan gitu ya. Nah itu biasanya pasien selalu lecet bilangnya area selangkangan, yang paha ketemu paha gitu kan. Nah itu juga harus dikasih moisturizer, pelembab ya. Jadi ibu bapaknya tolong disiapin juga ya, jangan buat ibunya doang ya. Harus disiapin juga buat bapaknya pelembab ya, itu harus dipakai. Sama perbanyak minum air putih ya biar nggak terlalu kering. Slide. Nah stres. Stres ini juga penyakit ya, penyakit kesehatan mental dan jangan diabaikan ya. Munculnya kenapa? Biasanya ada perdebatan, pertengkaran ya, entah ini antar suami istri atau antar teman beregu dan sebagainya gitu ya. Nah ini harus dihindari ya. Belajar saling menghargai dan menghormati. Perbanyak doa, zikir dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sering melakukan taubat nasuha, istirahat cukup akan lebih baik. Lalu itu tadi untuk menangani cuaca harus sedia payung dan masker ya. Jadi stres jangan diabaikan ya Bapak Ibu, jangan cuma penyakit fisik aja yang difokusin ya. Penyakit mental itu juga sangat perlu ya. Jangan sampai saat ibadah sama suami istri yang tadinya adem jadi berantem gitu ya. Atau teman-teman sekamar gitu ya, karena kok dia maunya pergi terus, saya pengennya istirahat dan sebagainya. Ya setiap Bapak Ibu melakukan apa-apa itu hak Bapak Ibu. Yang penting tetap menjaga hubungan baik gitu ya, tidak saling menyakiti gitu ya, saling tenggang rasa lah ya. Slide. Nah ini poinnya ya, yang harus selalu diingat adalah suhu udara di sana sangat berbeda di Indonesia ya. Pakai payung, pakai masker, pakai sunscreen ya. SPF-nya jangan yang 20-30, harus yang 50 ya. Tolong disiapkan masing-masing ya. Sunscreen itu harus selalu dipakai. Ya, bapak-bapak jangan pada males ya. Tetap pakai tuh ya, sunscreen, saling mengingatkan ya. Muka terutama bagian yang terpapar, apalagi kalau bapak pakai irem kan badannya juga terkena. Jadi harus dipakein juga di badannya ya. Karena kalau udah kemerahan, perih, ya Bapak Ibu nggak bisa ibadah haji dengan fokus ya, fokusnya malah ke kulit-kulitnya nanti yang sakit ya. Lalu jangan tergoda minum es atau jus, minum air putih yang banyak, 1 gelas per jam ya. Istirahat cukup dan tidur cukup itu akan mengurangi dari gangguan penyakit. Ya, baik, sekian penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya tanya jawab. Bismillah. Alhamdulillah.
Baik, untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Dipersilakan. Baik, Bapak dulu, silakan. Assalamualaikum, nama saya Lukman dari Jakarta. Bu dokter, saya mau nanya kalau untuk kondisi yang emergency ya, kita bisa mengukur kan, kayaknya nih saya bakalan mau pingsan nih, padahal saya dalam keadaan lagi syai misalkan ya, itu apa yang harus kita lakukan? Apa di situ ada fasilitas mungkin dari Saudi menyediakan poin-poin orang yang tenaga medis atau gimana? Terima kasih. Ya, langsung jawab ya Pak. Langsung jawab ya. Baik, kalau setiap rombongan itu ada nakesnya ya. Jadi setiap Bapak Ibu kemana itu ada nakes. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi tinggal biasanya Bapak kan ada ketua rombongan tuh ya. Lapor dulu ke ketua rombongan. Misalnya kan berkelompok ya. Biasanya Bapak Ibu tuh nanti lapor dulu sama ketuanya. Saya udah mulai mau pingsan dan sebagainya, langsung cari nakes yang mengikuti Bapak. Jadi Bapak Ibu juga harus tahu di sana siapa yang mengikuti Bapak Ibu. Jadi setiap kloter itu ada dokter dan perawat yang sudah pasti ikut kemanapun Bapak Ibu pergi. Bukan cuma stay di kamar gitu, enggak. Jadi mereka mengikuti Bapak Ibu di hotel, dia ke Bapak lempar jumroh ikut. Jadi nggak usah khawatir, mereka akan ikut terus mendampingi gitu. Tetapi kalau misalnya intinya kita harus tahu badan kita, jangan sampai pingsan. Kalau udah mulai nggak enak badan, semaput dan sebagainya, istirahat. Tapi kalau berhenti, lapor. Kenapa? Biar nggak disangka hilang dan sebagainya. Teman-teman rombongan pada mencari. Jadi kalau misalnya harus istirahat, berhenti. Bapak Ibu kan sana juga memegang HP gitu ya. Jadi nggak usah takut ketinggalan rombongan, tinggal lapor aja di WA, Bapak Ibu istirahat, lalu tinggal memanggil dokter dan perawat yang ada di situ. Nggak usah kemana-mana, saran saya kalau udah mau pingsan juga nggak bisa kemana-mana juga. Jadi duduk aja ya, duduk istirahat gitu ya, menghirup napas gitu ya. Karena kan di sana oksigen berbagi ya, jadi sesek pasti dirasa. Jadi kalau udah mulai capek dan sebagainya duduk aja. Duduk tuh sama tenang, jangan panik ya. Bapak Ibu nggak akan kehilangan, nggak akan ketinggalan, nggak selama pokoknya di sana. Kalaupun ada yang hilang, insya Allah akan dibantu sama rekan-rekan yang lain gitu. Karena memang sudah ada juga beberapa kejadian, misal kayak lansia dan sebagainya, nggak tahu tendanya di mana dan sebagainya, itu juga akan dibantu gitu. Dan semua kan nanti di sana bawa tanda pengenal, ya. Jadi tanda pengenalnya juga harus dipakai gitu, ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti akan selalu ada dokter dan perawat yang mendampingi setiap kemanapun gitu, ya Bapak. Baik, ada lagi? Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riswa, dokter mau tanya, kalau untuk yang mengidap skoliosis, sarannya apa ya? Itu aja. Terima kasih. Kalau skoliosis itu kan penyakit dari udah lama ya Bu ya, kronis ibaratnya. Kalau skoliosis sendiri memang harus konsultasi ke dokter tulang. Derajat skoliosis orang juga sangat berbeda-beda gitu. Ada yang ringan, ada yang sampai berat gitu ya. Dan kalaupun disembuhkan kan tidak mungkin dalam waktu dekat ini juga diterapi. Jadi harus konsultasi ke dokter ortopedi ya. Misal penggunaan korset kah dan sebagainya. Itu karena sangat tergantung dari derajat skoliosis itu sendiri. Karena saya juga nggak bisa bilang skoliosis sendiri kan ada yang memperberat keadaan ibu kalau ketika ibu jalan jauh gitu ya. Intinya ketika di sana sudah jalan tidak kuat dan sebagainya, ya memang harus menyiapkan uang lebih ya kalau misalnya harus sewa kursi roda, harus misalnya sewa orang juga yang harus membantu ibu kursi roda mungkin dan sebagainya, itu udah disiapin gitu. Jadi yang pertama konsultasi ke dokter ortopedi gitu ya untuk persiapan ibadah haji, apa yang harus dibawa dan lakukan. Yang kedua, persiapkan yang terburuk ya. Yang terburuknya apa? Semisal udah sama sekali nggak bisa jalan, ya di sana memang ada yang menyewakan kursi roda ataupun mobil yang berkeliling itu ada, tapi ya harus disiapkan uang dengan lebih gitu. Kita memang harus menyiapkan terburuk mungkin gitu ya, paling kalau sudah ada penyakit tersebut gitu Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.
ingin saya tanyakan ini Bu Dokter, tadi Ibu Dokter menyatakan bahwa vaksin COVID itu saya tanyakan 1-2 gitu Ibu ya, Dok. Tapi di situ di slide tadi ditulis lengkap. Jadi batasannya mana Bu? Yang lengkap itu atau 1-2 aja apa harus lengkap semuanya? Ya, lengkap itu 1-2. Oh, 1-2. Booster itu sebenarnya tambahan. Tapi memang kita selalu menyarankan. Maksudnya puskesmas kalau misalnya baru 2, karena sekarang udah boosternya aja udah ketiga, ya udah ketinggalannya udah sangat jauh gitu ya. Dan vaksin kedua mungkin terakhir vaksin kapan? 2021, 2022 gitu ya, udah sangat lama, sudah 2 tahun lebih gitu. Jadi kita selalu menyarankan kalau baru 2 minimal 3 lah gitu ya. Jadi kalau lengkap untuk Arab Saudi sendiri masih hanya 2, dosis 1 dan dosis 2. Gitu. Berarti jadi dipastikan bahwa 1-2 cukup itu. 1-2 cukup. Oke, Ya. baik. Makasih. Baik, ada lagi? Oke. Baik, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Susanti. Mungkin ini karena masalah kesehatan saya ingin bertanya tentang isi toah tadi ya Dok. Nah kebetulan kami barusan MCU itu minggu lalu hari Kamis. Nah salah satunya setelah dibacakan hasil itu HB1AC-nya itu harus kurang dari 8 gitu. Jadi kami konsul ke dokter spesialis di rumah sakit lain umum. Nah setelah konsultasi dinyatakan oh ya ini kan harus dalam jangka waktu sebelum 12 Februari nanti itu harus nilainya itu harus di bawah 8 Dok. Sedangkan untuk di bawah 8 itu butuh waktu gitu ya Dok ya. Nah, kemarin juga dipertanyakan sama dokter endokrinnya memang sepertinya pemerintah tidak konsul dulu katanya dengan kami di endokrin gitu ya. Nah, mungkin mereka akan menyurati itu sih Dok. Tapi kan di kami ini belum isi toahnya belum ada jadi belum bisa bayar ya Dok ya. Mungkin seperti apa Dok saran dokter? Mungkin HbA1c ini banyak salah paham ya. Jadi gini, HbA di atas 8, di HbA1c di atas 8 adalah tidak isi stoa sementara. Sementara artinya pasien ini masih ada kemampuan untuk memperbaiki lebih lanjut. Lebih dari 8 itu apa sih artinya? Lebih dari 8 itu adalah dia punya diabetes mellitus tetapi belum terkontrol gitu ya. Tidak menjadi suatu kewajiban pasien harus di bawah 8. Tetap di atas 8 tetap akan berangkat tetapi pasien diberi waktu dulu supaya dia betul-betul minum obat ya. Tidak semua pasien seperti Bapak mungkin yang sangat memperhatikan kondisinya. Terkadang ada yang baru tahu nih diabetes. HbA1c-nya di atas 8. Kalau kita langsung memberikan surat istitoah, tidak istitoah mungkin, yang tidak istitoah sementara, lalu pelunasan, Bapak itu akan pergi, pasien itu akan pergi, nggak akan minum obat lagi. Kenapa? Karena tujuan utamanya hanya pelunasan gitu, bukan untuk memperhatikan kesehatan. Itu sudah sangat sering terjadi dan HbA1c itu baru diperiksa tahun ini. Sebelumnya hanya gula darah puasa dan setelah makan, di mana itu sekarang goalsnya untuk diabetes memang si HbA1c. Kenapa yang kita lihat adalah pasien ini terkontrol atau enggak? Karena terkadang ada diabetes yang udah minum obat, tapi kan gula darahnya 100 gitu ya, nggak terlalu tinggi gitu. Tapi ada juga yang udah minum obat teratur, tapi mungkin ngambil obatnya di apotik, nggak ke dokter. Jadi dia nggak ngecek suka-suka. Tapi pas dicek 300, 400 gitu. Saya minum obatnya teratur gitu. Saya minum metformin gitu. Tapi keteraturan dan terkontrol itu kita lihat dari HbA1c gitu. Nanti setelah 1 bulan apabila masih lebih dari 8, istitoah akan tetap keluar. Tetapi statusnya adalah yaitu tidak istitoah sementara. Jadi tetap atau dengan pendampingan biasanya. Tidak istitoah dengan pendampingan. Pendampingan itu ya obat itu. Jadi harus minum obat. Bukan berarti tidak boleh tapi memang harus evaluasi gitu Pak. Jadi kenapa tidak bisa langsung keluar sebegitunya? Karena itu bukan cuma HbA1c, ada juga yang BTA positif. Ya, kan Bapak Ibu ronsen nih. Karena TB juga sekarang nggak ada gak ada gejala. Kadang-kadang yang sakit TBC dulu batuk lama, harus yang kurus, harus yang di rumahnya kumuh gitu ya. Sekarang enggak, ada juga beberapa pasien saya yang periksa TB-nya positif. TB positif tidak membuat pasien tersebut tidak naik haji, enggak. Boleh TB boleh berangkat asal tidak resisten yang tingkatnya lebih tinggi, yang multiple resisten obat.
Boleh, tapi kenapa dia harus evaluasi? Dia harus minum obat teratur dulu gitu. Karena 1 bulan itulah kita melihat pasien apakah betul 1 bulan itu dia memperhatikan kesehatannya gitu. Karena yang rugi tentu bukan petugas kesehatan tapi Bapak Ibu sendiri. Sehingga sebenarnya keterlambatan 1 bulan insya Allah tidak akan bermasalah pada keberangkatan Bapak Ibu. Bapak Ibu kan tetap berangkat secara administratif. Tapi memang butuh kesabaran gitu. Karena saya tahu gimana rasanya teman-teman udah ngelunasin, saya belum dok gitu. Saya takut ketinggalan dan sebagainya. Akan selalu ada perpanjangan. Kadang-kadang ya itu tadi ada suatu hal yang di luar sangka kita yang sebelumnya sehat terus tiba-tiba sakit. Enggak jadi penyakit yang benar-benar tidak boleh berangkat itu memang yang sangat-sangat berat ibaratnya stroke hemoragik yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya terus gagal ginjal yang sudah stadium 4 stadium 5 gitu jadi nggak usah khawatir untuk yang hipertensi diabetes gitu yang hanya penyakit kronis itu insya Allah bisa tapi butuh waktu kesabaran gitu untuk coba deh Bapak Ibu diminum dulu obatnya gitu ya, kontrol dulu. Jadi kayak anemia gitu ya, anemia juga menjadi yang harus diawasi 1 bulan. Kenapa? Ya walaupun gak cuci darah, walaupun gak perlu transfusi darah, tapi perlu dilihat dia minum zat besinya gimana, teratur atau enggak. Nanti bisa kelihatan dari sebulan itu ada kenaikan kah, penurunan kah gitu. Jadi emang ada beberapa penyakit yang selalu jadi problematiknya pasien-pasien jemaah haji gitu ya, terutama itu diabetes, hipertensi sama jantung. Jantung juga sama, jantung juga kadang-kadang perlu evaluasi kalau echonya terlalu jelek gitu. Pompa jantungnya tidak ada batasnya gitu, yang sangat tidak bagus itu, tapi tidak menyebabkan dia tidak istiqoah. Nggak ada di sakit jantung nggak boleh berangkat tuh nggak ada gitu. Diabetes nggak boleh berangkat tuh nggak ada, hipertensi nggak ada. Yang ada adalah kalau sudah terjadi gagal organ. Ada yang tidak berfungsi dengan baik itu tadi ginjal, jantung atau yang sampai stroke hemoragik itu yang biasanya yang udah nggak sadar gitu ya. Penyakit mentalnya apa skizofrenia misalnya ya skizofrenia. Jadi insya Allah yang pemerintah tetapkan untuk yang benar-benar tidak istiqoah yang memang secara Al-Quran itu ya mampu itu ya itu gitu. Nggak mungkin skizofren juga tidak menjadi syarat wajib buat ibadah haji gitu ya. Kalau yang udah stroke terkapar masa iya jadi wajib kan sudah tidak wajib lagi statusnya gitu ya. Jadi insya Allah semuanya akan berangkat cuma butuh waktu kesabaran gitu ya. Itu Bapak. Ya. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dokter menjelaskan tentang vaksin. Vaksin itu influenza sama meningitis. Itu influenza itu wajib atau tidak? Yang kedua. Ya. Nah, itu pelaksanaannya kapan? Terus masalah vaksin COVID itu ada hanya cuma 1 vaksin COVID 1. Yang kedua itu tidak dibolehkan dengan dokter. Nah, itu bagaimana dokter? Ya. Kalau vaksin COVID waktu vaksin COVID-2 itu kan udah lama tuh Pak ya. Mungkin 2021 ya. Nah, itu apakah pada saat itu yang dinyatakan tidak boleh? Nah, untuk saat ini kondisi Bapak bagaimana, boleh atau tidak? Jadi diperbaharui. Ada memang yang waktu bilang, "Dok, saya waktu mau vaksin COVID-2 nggak boleh sama dokter saya." Nah, sekarang balik lagi ke dokter itu. Boleh nggak dengan kondisi Bapak Ibu yang sekarang? Karena itu sudah 1 atau 2 tahun lalu waktu mungkin minta izin boleh vaksin COVID atau tidak. Karena vaksin COVID sendiri sekarang kalau dulu memang waktu awal namanya juga baru vaksin pertama banyak yang ditanyain. Ada sakit jantung nggak, ada sakit ini nggak, sakit ini dan sebagainya. Kalau sekarang selama pasien sehat walaupun dia ada sakit jantung, ada sakit alergi, ada sakit kanker dan sebagainya itu tetap suntik. Jadi sekarang udah berdasarkan waktu kan kita udah mulai belajar ya efek samping COVID dan sebagainya. Nah vaksin COVID jadi ternyata udah nggak perlu sedetail itu untuk menanyakan untuk screeningnya sendiri gitu. Dulu banyak Pak yang memang nggak boleh karena misalnya ada sakit ini sakit itu. Sekarang sudah tidak gitu. Sekarang sudah tidak terlalu harus banyak aturannya kalau mau vaksin gitu. Jadi kalau misalnya ada yang vaksin 2-nya sekarang belum karena dokter ya bisa kembali lagi ke dokter tersebut. Dok saya mau haji harus
vaksin kedua. Kalau sekarang bagaimana dok? Apakah saya boleh vaksin gitu? Ya, karena kondisinya sekarang udah berbeda Pak sama vaksin COVID tahun 2021 sama sekarang. Sekarang aja sebenarnya kalau nggak ada komorbid dan nggak lansia itu lagi ke pending harus bayar, tapi belum ada aturan harus bayar. Tapi kalau Bapak Ibu yang punya hipertensi, diabetes atau lansia di atas 60 masih gratis gitu. Ya, makanya sekarang kalau ada yang belum ditanyakan lagi ke dokternya karena kondisinya sudah berbeda vaksin yang dulu sama yang sekarang gitu, ya. Kalau vaksin flu puskesmas tidak lagi menyediakan. Saya yakin dimanapun puskesmas tidak akan menyediakan lagi vaksin flu sehingga harus mencari sendiri. Biasanya vaksin flu itu ada di klinik-klinik swasta kayak dokter penyakit dalam atau klinik, intinya klinik swasta itu biasanya ada yang melayani vaksin flu atau rumah sakit swasta. Wajib tidak. Kenapa jadi banyak yang vaksin flu? Karena ya itu tadi Pak, yang penyakit batuk pileknya di sana sangat banyak dan mudah tertular gitu. Wajib sih tidak, boleh vaksin tapi tidak wajib. Gitu ya Pak, dan itu harus di luar. Biasanya yang udah pasti ada klinik pelabuhan gitu ya, KKP atau klinik swasta yang ada dokter penyakit dalam gitu. Sekarang sudah banyak menyiapkan vaksin flu. Boleh di mana aja. Dan biasanya harus ada jeda. Meningitis dan flu kalau ada jeda itu paling enggak 14 hari. Mumpung meningitis belum ada kabar, biasanya bisa setelah bulan puasa atau pas bulan puasa. Biasanya sekitaran itu vaksin meningitisnya baru datang. Jadi sekarang yang mau vaksin COVID silakan, mau vaksin flu silakan, mumpung ada waktu jeda gitu. Ya, sebelah sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ihsan. Izin dok, sebenarnya mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah terjawab, tapi mungkin saya nggak kedengeran kali. Pertama, untuk obat-obatan, apakah ada obat-obatan yang memang disediakan oleh pemerintah di luar yang yang kita persiapkan sendiri sesuai kebutuhan? Kemudian yang kedua, izin ada beberapa dok ya. Kalau tadi aktivitas yang dilakukan di Mekah itu banyak melibatkan dengan kaki ya. Izin dok, kira-kira areal di sana tuh mendaki datar atau seperti apa? Jadi bisa jadi gambaran bagi saya dan mungkin istri saya. Kemudian yang kedua, alas kaki yang disarankan atau direkomendasikan itu seperti apa? Dan terakhir, kalau tadi vaksinnya itu terkait meningitis itu apakah memang harus melalui pemerintah atau dalam hari ini mungkin rumah sakit ataukah sendiri atau seperti apa? Mungkin itu dok, makasih. Yang pertama obat-obatan. Yang obat-obatan semua disediakan. Semua obat-obatan dari pemerintah Indonesia itu sangat banyak. Tidak ada sejauh laporan ada obat yang kurang dan sebagainya gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, insya Allah semuanya ada. Ya, Terus saya salah. Maksud saya adalah obat-obatan itu kapan diberikan? Apakah memang pada saat keberangkatan atau seperti apa? Bukan maksud saya bukan. Kalau ada keluhan. Oh, oke. Ya, jadi kayak Bapak Ibu di sini berobat baru dapat obat gitu ya. Jadi di sana sifatnya gitu. Kalau ada keluhan baru dikasih obat. Tapi kalau misalnya yang dibawa adalah yang pertolongan pertama Bapak Ibu sendiri gitu ya, yang yang biasa Bapak Ibu minum lah, obat batuk pilek yang biasa Bapak Ibu minum apa gitu ya, pusingnya apa. Jadi kalau di sana setelah berobat baru dapat, misalnya ada keluhan, saya lemas, baru diperiksa terus dapat obat gitu ya. Terus yang kedua perihal medan di sana sebenarnya sih kalau kelihatannya sih datar aja gitu ya. Tapi memang waktu perpindahan misal kayak di Mekah gitu mau ke Sa'i dia juga menanjak walaupun nggak terlalu curam ya. Tapi jalannya itu juga sedikit menanjak gitu pada saat Sa'i. Jadi memang lutut itu akan bekerja keras ya, lutut, telapak kaki gitu ya. Jadi kalau misalnya alas kaki yang direkomendasikan, kalau saran saya yang penting solnya jangan terlalu tipis ya. Sol bawah sepatu jangan terlalu tipis, terus pastikan di bawah itu nggak licin. Alas kakinya itu tidak berbahan yang licin. Kebanyakan biasanya kan pakai sepatu sendal aja ya, biar nyaman kalau lepas atau copot. Nah baiknya pokoknya sepatu sendal, jangan
yang kayak sendal doang atau selop aja gitu ya. Jadi saran saya sepatu sendal sama yaitu tadi solnya agak tebal gitu karena di sana banyak berjalan dan dipastikan tidak licin. Itu sih. Kalau yang terakhir apa Pak pertanyaannya, vaksin ya. Vaksin meningitis itu gratis Bapak Ibu, untuk haji reguler semua gratis. Jadi tidak akan dipungut biaya. Paling biayanya karena vaksinnya di puskesmas biaya registrasi 15.000. Itu aja, untuk vaksinnya tidak bayar. Tapi kalau sudah dari luar, misal saya baru umroh atau apa, tolong dikasih tahu ya, karena meningitis itu 2 tahun. Ya, meningitis itu bisa dipakai 2 tahun. Misalnya ada yang Bapak Ibu baru umroh setahun lalu atau 2 tahun lalu baru vaksin, tolong dikasih ke kami kartu kuningnya. Biasa ada kartu kuning tuh ada kodenya, karena itu yang perlu dimasukkan ke dalam sistem gitu. Ya pokoknya kalau ada vaksin lain pun selain meningitis itu harus punya bukti vaksinnya. Ya, jadi Bapak Ibu yang punya sertifikat vaksin COVID, kalau bisa udah pada download tuh Satu Sehat ya. Di Satu Sehat itu udah lengkap riwayat vaksin. Yang Bapak Ibu yang gak kurang paham bisa tanya ke anak-anaknya dari sekarang ya. Nanti kalau pas administrasi di asrama haji atau apa bingung ditanya bukti vaksin COVID-nya apa gitu ya. Coba dicek vaksin COVID-nya di aplikasi Satu Sehat ya. Baik, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Satu lagi? Izin Bu Dokter, satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ini aja Bu, saya kesulitan mencatat materi yang Ibu sampaikan. Jadi apakah materinya bisa di-share ke kita gitu Bu? Iya, Di sudah grup saya share gitu. ke Mas Erik nanti biar disampaikan di grup ya. Ya, ya terima kasih Bu. Ya. Mohon bisa dibaca ya Bapak Ibu, itu slide-nya nggak banyak kok ya. Intinya sih semuanya emang harus butuh persiapan. Jadi dari sekarang harus perbanyak olahraga ya. Seminggu berapa kali? 3, berapa lama? Setengah jam ya. Itu paling tidak ya, jadi harus di reminder, apalagi magernya harus dihilangin dulu ya. Jangan kesibuk sama administrasi ini itu, kesehatannya jadi lupa ya. Baik. Baik Ibu, kesimpulannya terakhir. Ya, baik, kesimpulannya adalah yang tadi, pencegahan lebih baik daripada mengobati ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan yang sekarang yang terbaik buat kesehatan Ibu pasti ada manfaatnya ketika nanti saat melakukan ibadah haji gitu ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah, saya tutup. Masih ada yang tanya? Boleh, Pak. Masih ada, Pak. Boleh. Yang penting aktivitas fisik ya. Boleh, mau sepeda di dalam, mau di luar, yang penting goes ya Bu, nggak apa-apa. Nah, Bu tadi iya. Apa? Ya. Ya, yang evaluasi ternyata bisa melebihi lebih dari batas pelunasan, itu disampaikan saja ke koordinator. Saya masih evaluasi dari dokter gitu ya. Nggak usah khawatir, masih bisa sampai tahap-tahap selanjutnya. Nanti setelah ini soalnya banyak tahap pembayaran. Jadi ini kan hanya mengejar semua yang sudah dipanggil, dipastikan sudah cek kesehatan. Tapi kalau Ibu sudah mau cek kesehatan ternyata masih evaluasi, nggak apa-apa, nanti masih ada yang selanjutnya gitu, pasti bisa. Jadi yang penting dilaporkan ya kalau misalnya itu ke koordinator. Kalau Ibu kan sama DT, jadi sama DT gitu. Terus kalau misalnya butuh surat pengantar, minta dari rumah sakit pengantar dalam masih melakukan evaluasi. Kalau nggak perlu sebenarnya ya udah, karena udah tahu, karena kan ini sistem KMK-nya ini udah disosialisasi ke Departemen Agama, Kementerian Agama segala macam gitu ya. Baik. Jadi nggak usah khawatir ya. Baik. Iya. Baik, saya alhamdulillah. tutup. Terima kasih Bapak Ibu semua, mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.